Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kedapatan hendak tawuran, 6 anggota geng motor ditangkap aparat Polresta Bogor Kota. Sejumlah senjata tajam disita. Ratusan pengusaha ayam potong di Purwakarta gelar protes akibat tingginya harga daging ayam potong. Puluhan santri dari sebuah pondok pesantren di Cikalong Wetan, Bandung Barat diduga mengalami keracunan makanan. Ya, puluhan santri dari salah satu pondok pesantren di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Senin pagi dirawat di puskesmas karena diduga mengalami keracunan makanan. Para korban mengalami gejala sama, yakni mual, pusing hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan pesantren. Sejumlah santri dan santriwati terbaring dan dirawat di salah satu ruangan puskesmas Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Mereka diduga keracunan makanan setelah mengonsumsi berbagai jenis makanan yang disantap pada Minggu malam. Korban mengalami gejala mual, pusing hingga muntah. Tim medis masih melakukan observasi dan penanganan terhadap para korban yang masih dirawat di rumah sakit. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menyebutkan, total ada 23 orang santri dari Pondok Pesantren Al-Islamiyah yang dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, korban keracunan pasca mengonsumsi nasi, mie instan, dan ayam sayur. Awalnya ini anak-anak di pesantren Al-Islamiyah ya, di daerah desa Warung Domba, daerah sini juga ya. Cuman baru diambil sampel makanannya, nanti mungkin baru ketahuan penyebabnya. Itu urusannya malam sudah koordinasi sama Pak Camat, sama Pak Kapolsek, ada juga dari P2P dari Dinas Kesehatan. Jadi tinggal tunggu aja nanti hasilnya. Ya, mudah-mudahan yang sekarang pulang tidak ada masalah dan tidak ada kasus yang baru yang datang. Jam 10 mulai mual-mual. Enggak, cuma sakit perut. Mual-mualnya jam 11-an. Jam 11. Awalnya makan rencang, tapi saya mah telat makannya. Terus karena saya juga punya penyakit mah, jadi enggak. Saya makan es krim juga. Saat ini jumlah pasien korban keracunan yang dirawat masih tersisa 11 orang, sementara yang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kita ke informasi lain, rumah produksi tembakau sintetis di kawasan Sukajadi, Bandung digerebek. Hasil penggerebekan, polisi menyita 4 kg lebih tembakau sintetis dan ratusan gram ganja kering yang siap edar. Berawal dari laporan warga, Satres Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan rumah tembakau sintetis di Sukajadi, Bandung. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menemukan barang bukti 4,8 kg tembakau sintetis siap edar beserta sejumlah alat produksi. Usai melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pelaku lain di kawasan Cibenying Kaler. Dari tangan pelaku, polisi temukan barang bukti lain, ganja kering seberat 946 gram. Para pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa menjual tembakau sintetis melalui aplikasi jual beli daring. Jadi untuk modus operandinya yaitu ada 2 tempat yang dijadikan home industry, yaitu di Sukajadi dan Sukasari. Itu adalah untuk home industry kasus tembakau sintetis. Kemudian untuk di Cibenying Kaler itu adalah kasus narkotika jenis ganja. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku akan dijerat dengan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Satpol PP dan warga menggerebek sebuah gudang makanan ringan yang juga digunakan untuk menyimpan minuman keras di Tasikmalaya. Dari hasil penggerebekan ditemukan barang bukti miras dengan jumlah yang fantastis, 9.000 lebih botol miras dari berbagai merek dan jenis.
Tak ada yang menyangka gudang makanan ringan yang terletak di Jalan Juanda, Kota Tasikmalaya dijadikan gudang penyimpanan miras. Padahal letak gudang ini hanya berjarak 50 meter dari perkantoran pemerintah Kota Tasikmalaya. Setelah digerebek, Satpol PP dan warga menemukan 9.400 lebih botol miras dari berbagai jenis dan merek. Ribuan botol miras ini kemudian dimasukkan ke dalam truk untuk disita. 9.429. Itu rencana mau disebarkan ke Kota Tasikmalaya atau kemana, Pak? Nah, itu mungkin kita akan mendalami, kita akan melakukan pemanggilan, pemeriksaan kepada pemilik gudang ataupun mungkin pemilik barang tersebut. Terungkapnya penemuan ini berkat adanya laporan dari warga. Ribuan botol miras nantinya akan dimusnahkan, sedang pemilik gudang dalam waktu dekat akan diperiksa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.